Kisah tentang seorang anak perempuan dari keluarga sangat kaya yang jatuh sakit oleh sebuah penyakit misterius, terbaring lemah tak berdaya, sementara harapan satu persatu pupus. Semua dokter ternama yang dipanggil pun tak mampu berbuat. Mereka mengangkat tangan tanpa jawaban. Ibunya, Raisya, seorang janda cantik, menangis terseduh-seduh dalam keputusasaan. Tiba-tiba muncul sosok pria kumal membawa sebotol ramuan tradisional. Alih-alih diterima, ia justru menjadi bahan olokan. Raisya menatapnya dengan rasa sinis dan jijik. "Siapa orang ini?" gumamnya. "Saya cuma orang biasa, Bu. Jika Ibu mengizinkan, ramuan alami dari tanaman hutan ini mungkin bisa membantu menyembuhkan anak Ibu." Raisya hanya tertawa sinis. Dokter-dokter ikut mengejek. "Zaman sudah modern. Kau pikir ramuan kuno itu bisa menggantikan obat jutaan rupiah yang kubeli?" "Konyol." Pria itu menjawab tenang. "Bukan maksudku merendahkan ilmu medis, Bu. Mungkin penyakit ini bukan penyakit biasa. Kadang penyembuhan muncul dari hal paling sederhana." "Cukup. Aku tak mau omong kosong spiritual. Pergi sebelum kubuat kau pergi," kata Raisya tegas. Namun siapa sangka, tangan yang kotor itulah kemudian membawa mukjizat yang tak ternilai, sebuah kesembuhan yang tak bisa dibeli dengan uang. Malam itu hujan turun perlahan, menetes lembut di jendela kaca rumah megah di tengah kota. Langit tampak berat, seolah turut menangis bersama seorang ibu muda yang duduk di sisi ranjang putrinya. Di kamar yang wangi obat dan parfum mahal, Raisya, janda muda berparas cantik dan anggun, menatap putrinya yang terbaring lemah. Tubuh kecil Ayunda, gadis berusia 8 tahun, tampak pucat kebiruan. Tangan mungilnya dingin, bibirnya kering, dan napasnya terengah, seperti ada sesuatu yang perlahan menarik jiwanya pergi. Sudah 3 minggu lamanya Ayunda terbaring sakit. Dokter-dokter terbaik telah datang silih berganti membawa obat-obatan mahal, alat medis canggih, bahkan tenaga ahli dari luar negeri. Namun alih-alih membaik, kondisi Ayunda justru kian memburuk. "Tekanan darahnya turun lagi, Bu Raisya," ucap dokter berjas putih sambil menatap layar monitor. Raisya menahan napas, suaranya bergetar. "Bagaimana bisa begitu, Dok? Bukankah semalam sudah diberi obat khusus?" Dokter hanya menghela napas berat. "Secara medis, semua hasilnya normal. Tapi tubuh putri Ibu bereaksi aneh, seolah menolak semua pengobatan." Mata Raisya berkaca-kaca. Ia menggenggam tangan kecil putrinya. "Ayunda, bertahanlah, Nak. Mama akan lakukan apapun untuk sembuhkan kamu." Namun gadis kecil itu hanya menatap ibunya dengan mata sendu. Bibirnya bergetar pelan. "Mama, aku capek. Badanku dingin sekali." Tangisan Raisya pecah. Ia memeluk putrinya erat, sementara para dokter dan perawat hanya saling pandang dengan ekspresi putus asa. Semua alat, semua ilmu, semua doa dari manusia, malam itu terasa sia-sia. Kabar tentang anak tunggal janda kaya yang sakit misterius menyebar cepat ke penjuru kampung. Sebagian warga merasa iba, sebagian lain hanya menjadikannya bahan gosip. Di antara mereka ada seorang lelaki tua bernama Dimas, berpakaian lusuh, sederhana, tapi dikenal karena kemampuannya meramu obat dari tumbuhan hutan. Ia bukan tabib terkenal, namun banyak orang miskin sembuh setelah menemuinya. Saat mendengar kabar tentang anak kecil yang tak bisa disembuhkan dokter, Dimas menatap langit yang masih gerimis dan berbisik lirih, kalau Tuhan berkehendak, tak ada penyakit yang tak bisa disembuhkan. Dengan langkah pelan tapi pasti, ia menyiapkan sebotol ramuan tradisional. Sebelum berangkat, ia berdoa singkat lalu melangkah menuju rumah Raisya yang besar dan mewah. Begitu tiba, langkahnya segera dihadang satpam. Mau apa, Pak? Siapa yang kau cari?" "Saya dengar anak Ibu Raisya sedang sakit. Saya datang ingin membantu dengan pengobatan tradisional." Satpam menatapnya dari ujung kaki hingga kepala, lalu tertawa kecil. "Kau pikir Ibu Raisya butuh bantuan dari orang kumuh seperti kau? Dokter terbaik aja nggak bisa nyembuhin, apalagi kamu." Dimas menunduk hormat.
Saya tidak minta bayaran, saya hanya ingin mencoba membantu. Namun satpam itu mendorongnya kasar. Sudah, pergi sana, jangan bikin kotor rumah ini. Teriakan kecil membuat Raisya keluar dari kamar. Ada apa ini? Pengemis, Bu. Ngaku-ngaku bisa nyembuhin penyakit anak ibu, jawab satpam sinis. Raisya menatap Dimas dengan pandangan dingin. Kau ini siapa sebenarnya? Saya Dimas, Bu. Saya hanya ingin menolong anak ibu dengan ramuan dari tanaman hutan. Raisya tertawa meremehkan, disusul senyum sinis para dokter di belakangnya. Ramuan alami? Ini zaman modern, Pak. Saya bayar dokter terbaik dengan alat jutaan rupiah, dan kau datang bawa daun-daunan? Ruangan itu bergema oleh tawa mengejek. Raisya menatapnya tajam. Lucu sekali. Kau pikir ramuan kotor dari hutan bisa menggantikan obat-obatku? Dimas tetap tenang. Saya tidak bermaksud menghina ilmu dokter, Bu. Tapi mungkin penyakit anak ibu bukan hanya sakit tubuh, tapi juga ujian hati. Kadang, Tuhan menunjukkan kuasanya lewat hal sederhana yang tak kita sangka. Ruangan mendadak hening. Tapi Raisya kembali meninggi. Cukup, aku tidak butuh omong kosong spiritualmu. Pergi sebelum aku suruh usir paksa. Salah satu dokter menimpali sinis. Kasihan, zaman sudah modern masih percaya tahayul. Dunia tak butuh dukun seperti kamu, Pak. Dimas menatap satu persatu wajah di hadapannya. Tak ada amarah, hanya tatapan penuh iba. Saya paham Tuan dan Nyonya. Tapi ingatlah, keajaiban Tuhan kadang datang dari arah yang paling kalian hina. Raisya mengibaskan tangan. Sudah, keluar. Dimas pun berbalik, melangkah perlahan meninggalkan rumah megah yang dipenuhi kesombongan. Di dalam kamar, Ayunda menatap punggungnya yang menjauh. Aneh. Ada ketenangan di dadanya, seolah sosok itu membawa cahaya yang lembut. Dan malam itu, tanpa Raisya sadari, ia baru saja mengusir orang yang akan menjadi perantara Tuhan untuk menyelamatkan nyawa putrinya. Langit sore itu menggantung kelabu. Hujan turun tipis, menetes di atas tanah yang mulai becek. Di bawah rindangnya pepohonan, Dimas berhenti melangkah. Ia menatap rumah besar di kejauhan, megah, berlampu terang, tapi terasa dingin dan angkuh. Di tangannya, tergenggam botol kecil berisi ramuan herbal. Lelaki tua itu berbisik lirih. Tuhan, kalau Engkau izinkan, aku akan kembali. Bukan untuk kemuliaanku, tapi agar mereka tahu, Engkau tak pernah memandang siapapun rendah. Dimas kemudian melangkah pelan, menyatu dalam kegelapan malam dan suara hujan yang membawa awal dari mukjizat yang belum disadari siapapun. 7 hari telah berlalu sejak lelaki lusuh itu diusir dari rumah besar itu. Namun kondisi Ayunda, putri kecil Raisya, justru semakin mengerikan. Tubuh mungilnya kini makin kurus, kulitnya membiru di leher dan tangan. Bercak hitam muncul di dadanya, tak dapat dijelaskan oleh dokter manapun. Suhu tubuhnya naik turun tak menentu, dan setiap malam pukul 2 dini hari, Ayunda selalu terbangun sambil menjerit kesakitan. Panas, Ma. Badanku panas tapi dingin di dalam. Keluhnya lemah sambil menggenggam tangan ibunya. Raisya tak lagi mampu menahan air mata. Wajahnya yang biasanya tegar kini pucat dan kusut. Bertahanlah, Nak. Mama di sini. Tolong bertahan untuk Mama. 4 dokter kini tinggal di rumah besar itu, bergantian menjaga dan memantau kondisi Ayunda. Berbagai alat medis terpasang, monitor jantung, tabung oksigen, dan mesin-mesin canggih yang berdengung sepanjang malam. Tapi hasilnya tetap sama, membingungkan. Secara medis, tak ada yang salah, ujar seorang dokter spesialis paru. Darahnya normal, organ vitalnya baik, tambah yang lain. Tapi tubuhnya bereaksi seolah sedang melawan sesuatu yang tidak ada. Raisya memegangi kepalanya, setengah histeris. Bagaimana bisa kalian tidak tahu? Kalian dokter kan? Kalian bilang anak saya akan sembuh. Salah satu dokter menunduk, suaranya pelan. Kami sudah berusaha, Bu Raisya. Tapi, ini di luar nalar medis.
Kemarahan, ketakutan, dan keputusasaan bercampur jadi satu. Raisya berlari keluar kamar sambil menjerit. Kalau kalian tak bisa menyembuhkannya, lalu siapa lagi yang bisa? Apa aku harus berdoa pada langit? Rumah besar itu berubah mencekam. Pelayan berjalan pelan, takut menimbulkan suara. Aroma obat, antiseptik, dan ketegangan memenuhi udara. Raisya tak tidur 2 malam berturut-turut. Ia duduk di tepi ranjang, menggenggam tangan putrinya yang dingin, matanya kosong menatap monitor jantung yang terus berkedip. Di luar, hujan turun lagi, membawa hawa lembab dan dingin yang merayap masuk ke setiap sudut kamar. Malam ketiga, suara langkah kecil terdengar di lorong. Seorang pembantu tua yang telah lama mengabdi, berdiri di depan pintu kamar dan berbicara pelan. Bu Raisya, maaf kalau saya lancang, tapi mungkin sudah waktunya kita mencari pertolongan lain. Raisya menatapnya tajam. Maksudmu apa? Orang-orang kampung bilang, penyakit aneh seperti ini kadang tak bisa disembuhkan dokter. Mungkin kita perlu orang yang lebih peka, seperti Pak Dimas. Nama itu membuat dada Raisya bergetar. Wajahnya memanas, suaranya meninggi. Cukup, jangan sebut nama itu di rumahku. Aku tak percaya pada dukun kotor itu. Dia hanya penipu yang ingin cari keuntungan. Pembantu itu menunduk, suaranya gemetar. Maaf Bu, saya hanya ingin membantu. Keluar, jangan pernah sebut nama itu lagi di hadapanku. Bentak Raisya keras, menunjuk pintu. Namun setelah pintu tertutup, Raisya termenung lama. Di hatinya, sesuatu mulai bergolak, rasa takut bercampur penyesalan. Bayangan wajah Dimas terlintas di benaknya. Pria lusuh yang bicara lembut dengan mata penuh ketulusan saat berkata, kadang Tuhan memakai tangan kotor untuk menurunkan mukjizatnya. Kata-kata itu terus menggema di kepalanya. Ia menutup telinga, tapi suara itu tak bisa diusir. Menembus hati yang mulai retak oleh keputusasaan. Tepat pukul 2 dini hari, jeritan Ayunda kembali mengguncang rumah. Lebih keras dari biasanya. Tubuh kecil itu melengkung ke belakang, matanya terbuka lebar menahan rasa sakit luar biasa. Mama, sakit. Suaranya lemah, nyaris tak terdengar. Para dokter berlari masuk. Obat disuntikan, infus dipasang ulang. Namun semuanya sia-sia. Monitor jantung bergetar tak beraturan, suhu tubuh Ayunda melonjak hingga 41 derajat. Ayunda, bangun nak, tolong buka matamu. Teriak Raisya histeris, mengguncang tubuh anaknya. Dokter tua itu menatap layar monitor dengan wajah muram. Bu Raisya, kami sudah melakukan semua yang bisa. Jika keadaan terus begini, kami tak bisa berbuat banyak lagi. Jangan bilang begitu, kalian dokter profesional, kalian harus punya cara. Tapi sang dokter hanya menatapnya dengan iba. Tidak semua penyakit berasal dari tubuh, Bu. Kadang ada hal-hal yang tak bisa dijelaskan ilmu pengetahuan. Kata-kata itu membuat Raisya terdiam. Tangannya gemetar. Ia menunduk, mencium tangan putrinya yang lemah sambil menangis terseduh. Kalau ini bukan penyakit biasa, lalu apa Tuhan? Apa yang kau inginkan dari kami? Hujan di luar semakin deras, disertai petir yang sesekali menyambar, menerangi wajah Raisya yang basah oleh air mata. Di titik itu, hatinya yang dulu keras mulai runtuh perlahan. Ia menatap tangan kecil putrinya yang kedinginan, lalu menatap ke langit-langit kamar dan berbisik pelan, kalau memang ada harapan lain, siapapun dia, kumohon kirimkan padaku. Tak ada suara menjawab. Hanya hujan yang terus menetes di luar jendela, menemani isak tangisnya yang lirih. Sementara itu, jauh di pinggir desa, di bawah cahaya lampu minyak yang temaram, Dimas masih terjaga. Ia duduk bersila di lantai tanah, di depannya 3 botol ramuan dengan warna berbeda. Tangannya bergetar ketika menggenggam salah satunya. Matanya menerawang, seolah mendengar panggilan dari kejauhan. Ayunda, bisiknya pelan. Tuhan, apakah ini saatnya aku datang kembali? Ia menatap tangannya yang hitam oleh tanah, lalu menatap langit yang masih hujan.
Mereka mungkin membenciku, tapi aku tahu engkau tidak. Jika engkau izinkan, bimbing aku kembali ke rumah itu. Bukan untuk kemuliaanku, tapi untuk membuktikan kasih-Mu. Di luar, langit malam bergemuruh. Petir menyambar keras, memantulkan cahaya di wajah seorang lelaki dengan sorot mata, penuh tekad. Malam itu, di dua tempat berbeda, dua hati yang bertolak belakang, sama-sama bersujud dalam sunyi. Seorang ibu kaya bernama Raisya, yang perlahan kehilangan keangkuhannya, dan seorang lelaki miskin bernama Dimas, yang berdoa agar bisa menjadi alat Tuhan untuk menolong sesama. Keduanya belum tahu, malam itu takdir sedang menulis pertemuan kedua mereka. Sebuah pertemuan yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Pagi datang dengan langit kelabu. Kabut tipis menyelimuti halaman rumah megah milik Raisya. Burung-burung enggan berkicau, seolah ikut berduka. Di kamar utama, tubuh kecil Ayunda, putri semata wayang Raisya, terbaring lemah. Napasnya tersengal, matanya tertutup rapat. Hanya gerakan lembut di dadanya yang menandakan ia masih hidup. Di meja kecil di samping ranjang, berjejer botol obat, infus, dan alat bantu napas. Tapi tak satu pun memberi tanda perbaikan. Raisya duduk di tepi ranjang, menatap wajah pucat anaknya. Air matanya telah kering. Ia tak lagi marah, tak lagi berteriak. Kini hanya diam, seperti seseorang yang telah kehilangan seluruh tenaga untuk berharap. Para dokter berdiri di sudut kamar, berbisik dengan wajah muram. Tekanan darahnya terus menurun. Tubuhnya tidak merespons lagi. Kalau terus begini, kalimat itu tak pernah selesai, tapi semua orang tahu artinya. Raisya menatap mereka dengan mata kosong. Jadi kalian menyerah? Seorang dokter mendekat pelan. Kami sudah berusaha, Bu. Mungkin Tuhan punya kehendak lain. Kata Tuhan itu seperti pisau menembus dada Raisya. Ia berdiri gemetar. Kalian semua keluar, sekarang juga. Para dokter saling pandang, menunduk, lalu keluar meninggalkan kamar dengan langkah berat. Saat pintu tertutup, Raisya memeluk tubuh anaknya erat-erat. Ayunda, jangan pergi nak, Mama mohon. Tetes air mata jatuh di wajah pucat Ayunda. Tak ada respons, hanya bunyi detak jantung lemah dari alat monitor. Di tengah kesunyian itu, suara lembut terdengar dari pintu. Bu, di luar ada seseorang, katanya mau menemui ibu. Siapa? Tanya Raisya lirih tanpa menoleh. Namanya Dimas. Jantung Raisya seolah berhenti. Nama itu datang seperti petir, membawa bayangan masa lalu yang tak pernah ia duga akan muncul kembali. Beberapa detik ia terdiam, lalu menarik napas dalam. Suruh dia masuk, katanya akhirnya. Langkah kaki berat terdengar mendekat. Pintu terbuka, dan muncullah sosok Dimas, dengan baju lusuh, sandal jepit basah, dan tas anyaman bambu di punggung. Wajahnya tampak lelah, tapi matanya teduh. Assalamualaikum, Bu, ucapnya pelan sambil menunduk. Raisya menatapnya lama. Dulu ia pernah mengusir lelaki ini dengan hinaan, tapi kini ia tak lagi punya tenaga untuk marah. Kenapa engkau datang lagi? Tanyanya pelan. Dimas menatap lembut. Saya tak bisa tidur, Bu. Ada rasa kuat di hati saya. Anak ini belum waktunya pergi. Tuhan belum izinkan. Raisya terdiam. Kata-kata itu sederhana, tapi menggetarkan. Ia ingin menolak, tapi suara itu begitu tulus. Apa kau masih yakin dengan ramuan kotormu itu? Suaranya bergetar. Dimas tersenyum tipis. Saya tidak yakin pada ramuan saya, Bu. Saya yakin pada Tuhan yang menitipkan pengetahuan itu. Kalau ibu izinkan, biarkan saya berusaha sekali saja. Raisya menatap anaknya, lalu kembali pada Dimas. Kalau kau gagal, saya siap disalahkan, potong Dimas pelan. Yang penting saya sudah mencoba. Raisya menelan ludah. Lakukan. Dimas menurunkan tasnya ke lantai, lalu mengeluarkan 3 botol kecil berisi cairan berwarna merah, kuning, dan hijau. Ramuan ini dari akar hutan dan sari daun yang tumbuh di tebing barat. Saya campur dengan air embun pagi. Tidak semua percaya, tapi sudah menolong banyak orang di kampung. Ia lalu memejamkan mata, berdoa dalam bahasa Jawa kuno. Tangannya bergerak lembut, menyapu udara seperti menenangkan sesuatu yang tak terlihat.
Beberapa tetes cairan ia masukkan ke mulut Ayunda, lalu mengusap dada anak itu dengan cairan hijau. Beberapa menit pertama, tak ada yang terjadi. Raisya menunduk, menahan napas. Tapi tiba-tiba, tubuh Ayunda bergerak. Bibirnya bergetar pelan. "Mak, panasnya hilang." Suaranya lemah, tapi jelas. Raisya terlonjak. "Ayunda, sayang, kamu dengar mama?" Anak itu membuka mata perlahan. Bola matanya kini berkilau, wajah pucatnya berubah kemerahan. Para pembantu yang menyaksikan dari pintu menutup mulut, tertegun. Salah satu berlari memanggil dokter, tapi Raisya masih terpaku. Air matanya jatuh tanpa henti. "Bagaimana ini bisa terjadi?" bisiknya. Dimas tersenyum tenang. "Jangan tanya bagaimana, Bu, tanya pada siapa." Beberapa menit kemudian, para dokter datang terburu-buru. Begitu melihat Ayunda duduk di ranjang, mereka terpaku. Ini tidak mungkin. Suhu tubuhnya normal. Detak jantungnya stabil. Dokter memeriksa ulang dengan alat. Matanya membesar. Secara medis, ini tak bisa dijelaskan. Di luar, petir membelah langit dengan suara menggelegar, seolah ikut menyaksikan kisah luar biasa yang baru saja terjadi. Raisya memegang tangan Dimas erat-erat, tak lagi peduli pada debu dan kotoran yang melekat di jari-jarinya. Suaranya bergetar di antara tangis haru. Saya sudah menghina Anda, Pak Dimas. Tapi sekarang, saya bahkan tak tahu bagaimana harus berterima kasih." Dimas menunduk rendah, wajahnya tenang dan bersahaja. "Jangan berterima kasih pada saya, Bu," katanya lirih. "Saya hanya alat. Yang menyembuhkan hanyalah Dia." Hujan yang sedari pagi mengguyur akhirnya berhenti. Dari balik awan yang menipis, sinar matahari pertama menembus jendela, jatuh tepat di wajah Ayunda yang tersenyum dalam tidurnya. Raisya memandangi cahaya itu lama, dan dalam hatinya ada sesuatu yang berubah. Untuk pertama kalinya, ia merasakan kehadiran Tuhan, bukan dari doa mewah di ruang besar, melainkan lewat tangan kotor, seorang lelaki miskin yang dulu ia hina. Namun keajaiban itu belum berakhir. Karena malam nanti, sesuatu yang jauh lebih besar sedang menunggu. Sebuah ujian untuk membuktikan apakah keajaiban itu benar datang dari langit atau sekadar ilusi sesaat. Malam turun perlahan. Rumah besar milik Raisya terasa jauh lebih sunyi dari biasanya. Lampu koridor berkelap-kelip seperti diterpa angin yang tak ada. Aroma dupa yang dibakar Dimas masih melayang lembut, bercampur dengan bau tanah basah dari halaman. Sejak sore, Ayunda sudah tertidur tenang. Wajahnya cerah, napasnya teratur, bahkan sempat tersenyum kecil sebelum terlelap. Bagi Raisya, semua ini seperti mimpi. Tapi di balik rasa syukur yang membuncah, ada kegelisahan yang tak bisa ia jelaskan. Seolah keheningan itu menyimpan sesuatu yang belum selesai. "Pak Dimas," ujarnya pelan, duduk di ruang tamu yang temaram. "Saya masih tak percaya apa yang Bapak lakukan. Tapi, entah kenapa, malam ini terasa aneh." Dimas menatapnya lembut. "Aneh bagaimana, Bu?" "Sejak senja tadi, udara di rumah ini seperti berat. Lampu sering berkedip, dan saya mendengar langkah kaki di lorong, padahal tak ada siapapun." Dimas mengangguk pelan, lalu menatap ke arah kamar Ayunda. "Itu wajar, Bu. Setiap keajaiban menimbulkan gelombang, dan setiap cahaya pasti memanggil bayangan." Raisya menelan ludah. "Maksud Bapak, ada sesuatu yang datang?" Dimas tidak menjawab segera. Ia berjalan ke arah jendela besar, menatap keluar. Langit di sana hitam pekat tanpa bintang. Hanya ada desir angin yang membawa suara samar, seperti bisikan. "Dulu," katanya perlahan, "setiap kali saya menolong seseorang dari penyakit aneh, pasti ada gangguan. Makhluk yang menumpang di dalam sakit itu tidak suka kehilangan rumahnya." Wajah Raisya mendadak pucat. "Jadi maksud Bapak, anak saya..." Belum sempat kalimat itu selesai, suara keras terdengar dari kamar Ayunda. "Prak!" Disusul jeritan kecil yang membuat darah Raisya berdesir. Ia berlari panik, membuka pintu kamar, dan seketika hawa dingin menusuk wajahnya. Jendela terbuka lebar, tirai berayun liar seperti ditarik sesuatu.
Di atas ranjang, Ayunda duduk tegak. Matanya terbuka, tapi sorotnya kosong. "Ayunda," bisik Raisya mendekat. "Nah itu Mama." Anak kecil itu menoleh perlahan. Suaranya lirih, tapi dalam. "Dia tidak akan pergi, Mama." Raisya mundur ketakutan. "Apa maksudmu, sayang?" Tapi suara yang keluar bukan lagi suara Ayunda. Lebih berat, lebih dingin, dan menakutkan. "Tubuh ini bukan milikmu lagi." Raisya menjerit histeris. Dimas segera datang, memeluk Raisya, lalu berdiri di hadapan Ayunda dengan sorot mata tajam. "Jangan ganggu anak ini. Keluarlah dari tubuhnya. Kau makhluk yang tak diundang." Tawa lirih terdengar dari mulut Ayunda. Tawa yang bukan miliknya. Tirai menari kencang, lampu berkelap-kelip, udara semakin dingin hingga napas Raisya berembus putih. "Ya Tuhan," isaknya, "apa yang terjadi pada anakku?" Dimas berdiri tegak, menatap makhluk di depan matanya. Ia merogoh tas anyaman bambu, mengeluarkan seikat daun hijau terikat tali bambu, lalu menepuk tanah 3 kali sambil berdoa dalam bahasa kuno yang tak dimengerti Raisya. Udara di kamar bergetar. Aroma tajam menyebar. Makhluk itu tertawa lagi. "Kau pikir bisa mengusirku, orang kotor? Aku sudah di sini, jauh sebelum dia lahir." Dimas tak gentar. "Kalau begitu, waktumu sudah habis." Ia menempelkan daun itu ke dada Ayunda sambil melantunkan doa keras-keras. Tubuh Ayunda menggeliat, menjerit sekuat tenaga, lalu tiba-tiba membeku. Lampu padam. Gelap total. Hanya cahaya bulan yang menembus jendela, menyorot wajah Dimas yang kini basah oleh keringat. Dalam gelap itu, Raisya mendengar suaranya bergetar penuh ketulusan. "Ya Allah, jangan biarkan tangan ini berhenti sebelum Engkau izinkan cahaya kembali." Detik berikutnya, hembusan angin besar menyapu kamar seperti badai kecil dari dalam. Tirai berterbangan, barang-barang jatuh, dan suara mendesing memenuhi udara. Ayunda menjerit. Keras sekali. Lalu semuanya hening. Beberapa detik tak ada suara. Lalu, klik. Lampu menyala kembali. Ayunda terbaring tenang. Wajahnya damai. Matanya terpejam lembut. Dimas tersungkur di lantai. Napasnya berat. Tangannya masih menggenggam daun hijau yang kini hangus. Kering seperti terbakar. Di tengah cahaya remang yang menembus jendela, Raisya mengguncang bahu Dimas dengan panik. "Pak, Anda tidak apa-apa?" tanyanya terbata. Dimas membuka mata perlahan, tersenyum lemah, meski wajahnya penuh keringat dan tangannya penuh luka bakar. "Tidak apa, Bu. Yang penting anak itu sudah bebas." Raisya menoleh, menatap Ayunda yang kini bernapas teratur. Wajah pucat itu berubah menjadi damai. "Dia benar-benar sembuh," bisiknya tak percaya. Dimas mengangguk pelan. "Insya Allah, Bu. Tapi ingat, setiap mukjizat punya harga, dan harga itu adalah keikhlasan hati untuk percaya." Raisya menunduk. Air matanya jatuh di tangan Dimas yang kotor dan melepuh. Tangan ini, tangan yang dulu aku hina. Tapi justru tangan ini yang menyelamatkan anakku. Dimas tersenyum tulus. "Tangan kotor tidak selalu hina, Bu. Kadang justru tangan seperti inilah yang Tuhan pilih untuk bekerja." Di luar, angin perlahan berhenti berdesir. Bulan menembus awan dan sinarnya jatuh lembut di wajah Ayunda yang tersenyum dalam tidur. Raisya menatap ke langit, berbisik lirih, "Terima kasih Tuhan. Kau kirimkan mukjizat lewat orang yang paling tak kusangka." Namun malam itu belum benar-benar tenang. Dari ujung jalan desa, suara anjing menggonggong panjang mengarah ke rumah besar itu, seolah memberi tanda bahwa sesuatu belum berakhir. Dan di hati Dimas, ada firasat yang tak bisa ia jelaskan. Ujian sesungguhnya baru akan datang saat fajar tiba. Fajar pun menyingsing perlahan. Cahaya lembut menyusup lewat celah tirai, menyapa wajah Ayunda yang masih tertidur tenang. Suara burung bersahutan dari taman, membawa suasana baru yang penuh harapan. Raisya duduk di tepi ranjang sambil menatap putrinya, senyum bahagia terukir di wajah yang sempat kehilangan cahaya. Namun di sudut kamar, Dimas tampak lemah bersandar di kursi. Wajahnya pucat, matanya sayu. Raisya segera menghampiri. "Pak Dimas, bagaimana keadaan Anda semalam?
Anda pingsan. Saya takut terjadi sesuatu. Dimas tersenyum tipis. Tak apa, Bu. Setiap kali saya menyalurkan tenaga untuk penyembuhan, sebagian tenaga hidup saya ikut terbakar. Itu sudah biasa. Raisya menatapnya sedih. Tapi Bapak bisa kehilangan nyawa kalau terus begitu. Dimas menatap ke arah jendela. Kalau itu harga yang harus saya bayar agar anak kecil seperti Ayunda bisa tertawa lagi, saya ikhlas, Bu. Air mata Raisya jatuh tanpa bisa ditahan. Ia menggenggam tangan Dimas erat-erat, tangan yang hangus oleh pengorbanan. Saya telah berdosa karena menghina Bapak dulu. Saya mohon maaf dari lubuk hati yang paling dalam. Dimas menatap tangan mereka yang bertaut, lalu berkata lembut, "Tak ada yang perlu dimaafkan, Bu. Kadang Tuhan menutup hati seseorang, hanya agar saat terbuka, cahaya yang masuk terasa lebih hangat." Keheningan memenuhi ruangan. Hanya suara detik jam yang terdengar. Lalu tiba-tiba, suara lembut memecah kesunyian. "Ma." Raisya menoleh cepat. Ayunda membuka mata. Wajahnya bersinar, bibirnya tersenyum. "Ayunda!" seru Raisya dengan air mata mengalir deras. Ia memeluk putrinya erat-erat, hampir tak percaya bahwa keajaiban itu benar-benar nyata. Dimas menatap mereka berdua dengan mata basah. "Pak Dimas." Suara kecil Ayunda terdengar lirih. "Tadi malam aku bermimpi. Aku lihat cahaya putih besar. Ada Bapak di sana. Bapak bilang aku harus pulang ke Mama." Raisya menatap Dimas penuh haru. "Itu Bapak yang memanggilnya kembali." Dimas menggeleng pelan. "Bukan saya, Bu. Saya hanya mengetuk pintu. Yang membukakan tetap dia." Beberapa hari kemudian, kabar penyembuhan Ayunda menyebar ke seluruh kota. Banyak orang berdatangan ke rumah Raisya. Ada yang ingin berterima kasih, ada yang sekadar ingin menyaksikan mukjizat itu dengan mata kepala sendiri. Bahkan para dokter yang dulu merawat Ayunda datang dengan rasa malu bercampur takjub. "Secara medis, kami tidak bisa menjelaskan hal ini," kata salah satu dokter. "Tapi kami harus mengakui, ada sesuatu yang lebih besar dari sains." Raisya tersenyum kecil, memandangi Dimas yang berdiri di belakang dengan pakaian sederhana. Dulu, ia akan merasa malu berada di samping pria seperti itu. Tapi kini, ia justru merasa terhormat. Namun sore itu, setelah semua tamu pergi, Dimas berpamitan. "Bu Raisya, saya harus kembali ke kampung. Ada orang lain yang membutuhkan bantuan." Raisya menatapnya cemas. "Tapi Bapak masih lemah. Mengapa tidak beristirahat di sini dulu?" Dimas hanya tersenyum lembut. "Tempat saya bukan di rumah besar seperti ini, Bu. Saya lahir dari tanah dan akan kembali ke tanah. Di sanalah tugas saya." Ayunda berlari menghampiri, memeluknya erat. "Bapak, jangan pergi. Ayunda mau Bapak tinggal di sini." Dimas berlutut, mengusap kepala gadis kecil itu dengan lembut. "Kau sudah kuat sekarang, Nak. Kalau Bapak tinggal, nanti banyak orang yang tak sempat sembuh." Ayunda menatapnya sedih, matanya berkaca-kaca. "Bapak janji mau datang lagi, kan?" Dimas tersenyum, menatap ke langit yang mulai jingga. "Kalau Tuhan izinkan, kita pasti bertemu lagi." Sebelum pergi, Dimas berhenti sejenak di depan pintu besar rumah Raisya. Pandangannya lembut, tapi dalam, seperti menyimpan makna yang tak terucap. "Jangan pernah lupa, Bu Raisya," katanya pelan namun tegas. "Kaya bukan berarti berkuasa, dan miskin bukan berarti hina. Tuhan menilai bukan dari seberapa mahal pakaian, tapi dari seberapa bersih hati seseorang." Raisya menunduk, menahan air mata yang mulai menggenang di sudut mata. "Saya tidak akan lupa, Pak Dimas. Hidup saya berubah karena Bapak," ucapnya lirih. Dimas hanya menunduk hormat, lalu melangkah pergi. Langkahnya tenang, menyatu dengan cahaya senja yang mulai meredup. Matahari sore memantulkan warna keemasan di punggungnya, menciptakan siluet sederhana dari seorang lelaki yang membawa kedamaian. Sedikit demi sedikit, sosoknya menghilang di ujung jalan, meninggalkan jejak makna yang tak akan pernah hilang. Malam pun turun perlahan. Raisya berdiri di balkon kamar Ayunda, memandangi langit bertabur bintang. Angin malam menyapu lembut rambutnya,
sementara pikirannya melayang pada setiap kata yang pernah diucapkan Dimas. Tangan kotor pembawa mukjizat, bisiknya pelan. Kini ia sadar. Mukjizat bukan sekadar menyembuhkan tubuh, tapi juga membersihkan hati dari kesombongan dan prasangka. Dari kejauhan, suara lantunan doa terdengar samar dari surau kecil di desa. Suara itu menenangkan, seolah menyatu dengan degup hatinya. Raisya menunduk, berdoa dalam diam. Ya Allah, Engkau kirimkan padaku seseorang yang tak kusangka. Lewat tangan kasarnya, Engkau ajarkan aku tentang kasih, kerendahan hati, dan keikhlasan. Lindungilah dia, dimanapun ia berada. Sementara itu, jauh di pinggir desa, di sebuah gubuk kecil di tepi sawah yang basah oleh embun, Dimas duduk bersila menatap langit malam. Wajahnya tenang, matanya teduh. Tubuhnya memang lemah, tapi senyumnya tulus. Dengan suara lirih ia berbisik, "Tugas satu selesai. Jika engkau masih butuh tangan ini bekerja, hidupkanlah lagi. Tapi jika waktuku telah habis, izinkan aku pulang dengan damai." Angin malam berhembus lembut, membawa aroma tanah basah dan bisikan alam yang syahdu. Di langit, satu bintang jatuh perlahan, seolah memberi salam perpisahan bagi jiwa yang telah menunaikan tugasnya dengan tulus. Di dua tempat berbeda, dua hati kini terhubung oleh rasa syukur. Hati seorang wanita kaya yang belajar tentang rendah hati, dan hati seorang lelaki miskin yang mengajarkan arti ikhlas tanpa mengharap balasan. Keajaiban itu nyata, bukan karena ramuan atau kekuatan gaib, tapi karena hati yang bersih dan doa yang lahir dari ketulusan.